Kami dari Universitas Siber Asia ingin mempresentasikan tentang pengenalan aplikasi antrian Vaskes untuk peserta BPJS Kesehatan. Jadi dalam kelompok kami ada 3 mahasiswi. Next. Yang pertama, saya sendiri, Najwa Nur Fitriani. Yang kedua, rekan saya, Delicia Firanti. Dan yang ketiga, rekan saya, Shaina Mitayani Sutarto. Pengantar Teknologi Komunikasi MJ 0102 Prodi Manajemen. Apa itu aplikasi antrian Vaskes BPJS Kesehatan? Jadi antrian Vaskes BPJS Kesehatan ialah antrian elektronik yang digunakan oleh fasilitas kesehatan untuk menerbitkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Next slide. Bagaimana cara kerja antrian Vaskes untuk peserta BPJS Kesehatan? Nah, dalam ini saya akan mempersilahkan rekan saya kepada Delicia, saya persilahkan. Ya, terima kasih, Kak. Menjelaskan. Ya, baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja antrian Vaskes untuk peserta BPJS Kesehatan. Cara kerja antrian Vaskes BPJS Kesehatan yaitu melalui sistem yang diprogramkan oleh petugas Vaskes. Berikut langkahnya. Yang pertama kita login dulu terlebih dahulu melalui Google Chrome di website antrean bpjskesehatan.go.id, antrean Vaskes ini. Kemudian tampilannya akan seperti ini, yaitu antrean Vaskes. Di sini terdapat username dan password. Username dan password ini hanya dimiliki oleh petugas Vaskes yang bertugas di bagian pendaftaran. Juga terdapat di sini ada kode. Kode ini akan dimasukkan sebelum login. Setelah itu kita akan login. Kemudian muncul menu di dashboard pada Vaskes tingkat 1 ini. Yang pertama ada console box, ada petugas panggil, kemudian ada display dan administrator. Pada saat ini, sebelum itu kita akan masuk di console box. Console box ini terdapat menu, yaitu BPJS untuk peserta BPJS dan non-BPJS untuk peserta non-BPJS. Karena pada saat ini kita sedang membahas untuk antrean Vaskes peserta BPJS, jadi kita memilih kotak yang warnanya ungu ini, yaitu BPJS. Ya, di sini kita mengklik BPJS untuk memunculkan menunya. Ya, kemudian kita masukkan NIK BPJS yang dimiliki oleh NIK atau kartu BPJS yang dimiliki oleh pasien. Kemudian kita terlebih dahulu menanyakan kepada pasien tujuan poli yang pasien inginkan. Kemudian setelah itu kita memilih poli dan memasukkan petugas yang bertugas pada saat itu. Kemudian kita pilih pada tanda panah yang berwarna kuning. Dan ini adalah tampilan dari nomor antrian Vaskes. Di dalam nomor antrian ini terdapat nama fasilitas kesehatan tingkat 1-nya, kemudian ada tanggal dan waktu pasien berkunjung, kemudian ada kode petugas atau dokter, dan nomor antrian pasien, juga ada poli tujuan beserta nama petugasnya. Ya, kita masuk pada bagian kedua di dalam dashboard, yaitu petugas panggil. Petugas panggil ini adalah petugas yang bertugas di poli tersebut. Petugas yang ada di poli tersebut menggunakan sistem ini untuk memanggil pasien yang akan berobat ke poli tersebut. Di sini terlebih dahulu petugas memilih nama poli, kemudian nama petugas, kemudian mengklik open.
Muncullah tampilan seperti ini. Di sini, di dalam tampilan panggilan ini terdapat nama pasien, BPJS, kemudian ada nama petugas, terus ada waktu dan tanggal kunjungan, juga ada nomor antrian dan kode petugasnya. Di sini juga terdapat kotak panggilan. Ketika dipanggil, akan keluar suara dari sistemnya untuk memanggil pasien. Jika pasien masuk pada saat dipanggil, akan dikatakan hadir oleh petugas dengan mengklik kotak berwarna ungu ini. Kemudian, jika pasien tidak masuk atau tidak ada dipanggil ketika dipanggil ketiga kalinya, maka pasien tersebut akan dinyatakan tidak hadir dan di-skip. Setelah itu kita lanjut pada menu dashboard yang ketiga, yaitu display. Di display, ini adalah tampilan yang akan tampil pada layar TV di Vaskes Kesehatan. Biasanya menggunakan berupa TV agar pasien dapat melihat nomor antrian yang dipanggil. Contohnya seperti ini. Kemudian setelah itu, lanjut pada menu administrator. Di menu administrator, di sini ada muncul nama-nama pasien yang berobat, juga poli-polinya. Ya. Guna dari menu ini yaitu untuk mempermudah bagian pendaftaran atau petugas pendaftaran dalam mengekspor laporan ke Excel dengan cara mencari tanggal yang dibutuhkan, kemudian mengklik ekspor pada Excel di kotak warna biru ini. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Seina untuk melanjutkan materi berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di mana saja penerapan antrean Vaskes untuk peserta BPJS Kesehatan. Yang pertama ada puskesmas, kedua klinik, ketiga praktik dokter atau dokter gigi, dan yang keempat rumah sakit tipe D Pratama. Penerapan aplikasi ini mempermudah jalannya pelayanan agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Selain itu, pada penerapan aplikasi ini bukan hanya untuk pengguna BPJS saja, namun non-BPJS pun dapat menggunakannya. Hanya saja lebih ditekankan untuk Vaskes yang menyediakan layanan BPJS Kesehatan, agar dapat menjalankan sistem ini. Dari aplikasi ini, antrian BPJS ini juga dapat membantu petugas Vaskes dalam membuat laporan kunjungan harian pasien BPJS yang datang berobat. Kesimpulannya, antrian Vaskes adalah himpunan pelanggan, pelayanan dan aturan yang mengatur kedatangan dan proses pelayanan pendaftaran BPJS maupun non-BPJS yang menggunakan aplikasi atau sistem. Cara kerja aplikasi antrean Vaskes BPJS Kesehatan yaitu login, menu console box, petugas panggil, menu display, dan menu administrator. Aplikasi antrean Vaskes ini merupakan aplikasi yang digunakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu Vaskes tingkat 1, seperti puskesmas, klinik, praktik dokter, dan rumah sakit tipe D Pratama. Penerapan aplikasi ini mempermudah jalannya pelayanan agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah, semoga informasi bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.